Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai perhitungan harga pulang pokok atau break even point. Break even point analysis asumsinya adalah sebagai berikut. Biaya-biaya dibedakan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Harga jual per unit tetap dalam periode analisis. Lalu perusahaan memproduksi satu jenis produk, jumlah produk selalu habis terjual. Nah, dalam menghitung break even point, ada dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah dengan pendekatan matematis. Oke, ini ada contoh soal, ya. Diketahui fixed cost, biaya tetapnya adalah 50 juta rupiah. Price-nya atau harga Rp25.000, variable cost-nya adalah Rp20.000. Yang diminta adalah kita menghitung break even point dalam unit. Nah, ini rumusnya yang digunakan. Fixed cost atau biaya tetap dibagi price atau harga dikurangi variable cost. Kita lihat. Fixed cost-nya adalah 50 juta rupiah. Lalu dibagi price-nya adalah Rp25.000, lalu variable cost-nya adalah Rp20.000. Maka break even point dalam unit adalah sebesar 10.000 unit. Nah, selanjutnya adalah kita mencari break even point dalam rupiah. Ya. Rumusnya fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi price atau harga. 50 juta rupiah dibagi 1 dikurangi 20.000 rupiah dibagi 25.000 rupiah. 20.000 dibagi 25.000 itu hasilnya adalah 0,8. Berarti 1 dikurangi 0,8 sama dengan 0,2. 50 juta rupiah dibagi 0,2 hasilnya adalah 250 juta rupiah. Lalu pendekatan berikutnya adalah dengan menggunakan pendekatan grafik. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X ini nanti menentukan quantity atau jumlah unit, ya, atau key. Lalu sumbu Y-nya nanti ini untuk menentukan sales, ya. Juga nanti di sini ada biaya tetap fixed cost dan di sini adalah jumlah BEP dalam rupiah. Ya. Langkah pertama setelah kita menentukan sumbu X dan Y, selanjutnya adalah kita menggambar garis untuk fixed cost. Fixed cost tadi di soal adalah sebesar 50 juta rupiah. Kita tarik fixed cost. Ini adalah fixed cost, ya. Selanjutnya kita tarik garis BEP untuk unit. Tadi BEP untuk unit adalah Rp10.000. Tarik garis ke atas, ya. Oke. Selanjutnya adalah kita tarik garis untuk BEP rupiah, yaitu 250 juta rupiah. Ya, kita tarik garis. Nah, sudah kita tarik garis untuk BEP unit dan BEP rupiah. Selanjutnya adalah kita menggambar garis untuk TC. Nah, ini TC. Tolong diperhatikan, untuk menggambar atau menarik garis TC, kita startnya adalah dari sini, dari garis atas yang ada di biaya tetap. Nah, ini kita di sini, ya. Start untuk menggambar garis TC. Kita tarik ke atas. Nah, ini adalah TC. Ini garis TC. Nah, ini TC. Kita beri nama TC. Selanjutnya adalah kita menarik garis untuk TR. TR kita mulai startnya dari 0. Ya, dari sini. Ini kita tarik ke atas. Nah, ini adalah garis TR. Oke, kita beri nama TR.
pertemuan ya antara persinggungan garis TC dan TR ini adalah break even point-nya di sini. Ya. Ini adalah area profit atau laba. Di sini adalah area untuk loss atau rugi. Nah, selanjutnya kita mencari margin of safety. Margin of safety adalah besarnya pengurangan jumlah produksi atau penjualan yang dianggarkan agar tidak terjadi kerugian. Rumusnya apa? Margin of safety rumusnya adalah anggaran penjualan dikurangi BEP rupiah dibagi anggaran penjualan dikali 100%. Oke. Pada contoh di atas, dianggarkan penjualannya sebesar 500 juta rupiah. Oke, kita masukkan ya. Anggaran penjualan adalah 500 juta rupiah, lalu break even point-nya adalah 250 juta rupiah. Ini dari slide yang sebelumnya ya. Lalu dibagi anggaran penjualan 500 juta rupiah dikali 100%. Maka diperoleh 50%. Artinya apa? Jika realisasi penjualan turun lebih dari 50%, maka perusahaan akan rugi. Selanjutnya adalah shoot down point. Adalah suatu titik break even chart yang menunjukkan jumlah total penjualan sama dengan jumlah total biaya tunai yang dikeluarkan perusahaan. Perusahaan tidak lagi memperoleh kelebihan penerimaan kas sehingga tidak dapat melanjutkan operasi. Rumusnya apa shoot down point? Biaya tetap tunai dibagi rasio kontribusi margin. Rasio kontribusi margin adalah ini ya, 1 dikurangi variable cost dibagi price. Oke. Pada contoh di atas, misalnya biaya tetap tunai sebesar 60%, maka shoot down point-nya adalah persentase dikali biaya tetap tunai dibagi rasio kontribusi margin. Ya, ini persentasenya di soal adalah 60%. Lalu dikalikan biaya tetap tunainya. Ini dari soal ya, soal sebelumnya yaitu 50 juta rupiah dibagi rasio kontribusi margin. 1 dikurangi 0,8. 0,8 ini adalah diperoleh tadi ya dari yang sebelumnya yaitu 20.000 dibagi 25.000. Oke. Maka diperoleh shoot down point-nya adalah 150 juta rupiah. Selanjutnya kita mencari anggaran laba atau simbolnya adalah V. Anggaran laba adalah untuk mengetahui berapa jumlah unit yang harus diproduksi dengan anggaran laba yang ditetapkan. Rumusnya apa? Yaitu sales sama dengan fixed cost ditambah anggaran laba atau V dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi price atau dibagi kontribusi margin ya. Oke, ini soalnya sama dengan yang soal slide sebelumnya. Diketahui fixed cost biaya tetapnya adalah 50 juta rupiah. Lalu V-nya, anggaran labanya adalah 10 juta rupiah. Variable cost-nya adalah Rp20.000, price-nya adalah Rp25.000. Yang diminta adalah hitung hasil penjualan dengan target laba dan gambarkan grafiknya. Oke, langkah pertama kita mencari sales-nya dulu. Sales-nya tadi ya, rumusnya adalah fixed cost ditambah anggaran laba atau V dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi dengan price. Oke. Biaya tetapnya adalah 50 juta rupiah, lalu anggaran labanya adalah 10 juta rupiah, dibagi 1 dikurangi 0,8, sama dengan 300 juta rupiah. Langkah selanjutnya adalah kita mencari jumlah unit yang dijual atau key. Rumusnya adalah sales dibagi dengan price. Nah, salesnya sudah didapat ya, 300 juta rupiah. Lalu price-nya adalah Rp25.000. Maka diperoleh jumlah key-nya adalah 12.000 unit. Oke, langkah terakhir adalah melakukan pembuktian. Pembuktiannya adalah dimaksudkan benar nggak dengan jumlah sel 300 juta ya, diperoleh laba 10 juta. Oke, pembuktian adalah langkah pertama kita cari dulu total biaya variable cost ya. Total biaya variable cost didapat dari key
Q yang tadi sudah kita hitung, Q-nya adalah 12.000 unit dikali variable cost unit. Variable cost-nya adalah Rp20.000. Maka total variable cost-nya adalah Rp240 juta. Lalu kita jumlahkan dengan fixed cost, total biaya tetapnya, yaitu Rp50 juta. Maka total cost-nya adalah Rp290 juta. Lalu sales-nya adalah Rp300 juta. Ya, tadi sudah kita cari ya di slide sebelumnya, sales-nya adalah Rp300 juta. Maka labanya adalah terbukti. Ya, terbukti. Dengan unit dijual 12.000 unit, lalu total penjualan Rp300 juta diperoleh laba Rp10 juta. Penjualan Rp300 juta, total biayanya Rp290 juta, maka selisihnya adalah laba sebesar Rp10 juta. Nah, ini grafik diagram labanya. Tadi kan ini di slide berikut sebelumnya adalah kita menggambar BEP unit dan BEP rupiah. Nah, ini kita tinggal menjumlahkan atau menambahkan gambar untuk yang tadi diagram labanya ya. Nah, tadi Q-nya sudah kita ketahui adalah 12.000, maka kita tarik ke atas, Q-nya adalah 12.000 unit. Lalu sales-nya adalah 300 juta. Nah, ini ya, inilah gambarnya. Selanjutnya kita mencari break even point analisis berbagai jenis produk. Ya, ini ada 3 jenis produk A, B, dan C. Ini harga produk ya, harga produk masing-masing bisa dilihat. Ini variable cost per unit masing-masing produk untuk A, B, dan C. Dan ini adalah prosentase nilai penjualan masing-masing produk. Diketahui biaya tetap per tahun atau fixed cost-nya adalah 28 juta dolar. Kapasitas penjualan per tahun adalah 150 juta dolar. Oke. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah kita mencari margin income ratio untuk masing-masing produk. Oke, perhatikan. Produk A. Ya, produk A, harga produk A adalah 4.000 dolar, dikurangi variable cost per unit produk A adalah 3.000 dolar, dibagi harga produk A adalah 4.000 dolar. Maka margin income ratio untuk produk A adalah 0,25. Selanjutnya adalah margin income ratio untuk produk B. Harga produk B adalah 5.000 dolar dikurangi variable cost produk B adalah 4.000 dolar dibagi harga produk B adalah 5.000 dolar. Maka margin income ratio untuk produk B adalah 0,20. Terakhir, margin income ratio untuk produk C. Harga produk C adalah 8.000 dolar dikurangi variable cost per unit produk C adalah 5.000 dolar dibagi harga produk C adalah 8.000 dolar. Maka diperoleh margin income ratio produk C adalah 0,375. Oke. Selanjutnya kita mencari kontribusi dari penjualan produk. Rumusnya apa? Margin income ratio masing-masing produk dikali persentase nilai penjualan. Nah, ini persentase nilai penjualan tadi dari soal ya yang di tabel sebelumnya, di slide sebelumnya. Oke, kita cari dulu kontribusi dari penjualan produk A, yaitu tadi ini margin income produk adalah 0,25. 0,25 dikali nilai persentase nilai penjualan produk adalah 20%. Maka didapat 5%. Produk B 8%, produk C adalah 15%. Maka total kontribusi dari penjualan produk adalah 28%. Selanjutnya kita cari break even sales-nya. Rumusnya adalah biaya tetap atau fixed cost dibagi total kontribusi. 28 juta dolar dibagi 28%. Maka break even-nya diperoleh 100 juta dolar. Oke, terakhir adalah break even analysis untuk retail. Nah, ini ada 4 jenis barang.
Ada baju, celana, shoot, dan sepatu. Ini persentase untuk gross margin masing-masing barang. Lalu ini persentase komposisi penjualan, ya. Totalnya adalah 100%. Diketahui biaya variabel adalah 15% dari penjualan, ya. Biaya tetap setahunnya adalah 1 juta dolar. Oke. Langkah pertama adalah kita mencari kontribusi setiap barang yang dijual. Oke, kita ambil dulu baju. Baju gross marginnya adalah 40%. 40% dikali persentase komposisi penjualan baju, yaitu 30%. Maka diperoleh kontribusi untuk baju adalah 12%. Kontribusi untuk celana, gross margin celana 40% dikalikan persentase komposisi penjualan, yaitu 10%, maka didapat 4%. Untuk shoot 35% dari gross margin dikalikan persentase komposisi penjualan 40%, maka kontribusi untuk shoot adalah 14%. Lalu sepatu gross marginnya adalah 50%. Lalu persentase komposisi penjualan adalah 20%. Ya. Total kontribusi adalah 40%. Nah, ini tadi dari soal variabel cost-nya adalah 15%. Maka kontribusi untuk biaya tetapnya adalah 25%. Dapatnya dari mana? 40% dikurangi 15%. Maka kontribusi untuk biaya tetapnya adalah 25%. Maka break even point-nya adalah 1 juta dolar dibagi 25%, maka didapat 4 juta dolar. Demikian saya akhiri materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.